Silahkan duduk. Shalom. Saya cukup berbahagia pada pertemuan kali ini, Fellowship Bogor 1 Juli 2026. Saat ini saya akan menyampaikan kepada saudara mengenai 7 segel yang menutup telinga bangsa zaitun liar. Saudara, kalau di dalam kitab Wahyu kita sudah mengenal dibukanya 7 meterai yang menutup mata hati bangsa Israel, dan itu nanti yang akan membuka adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam pelaksanaan terbukanya ke-7 meterai itu, Tuhan akan memakai kita semua, orang-orang percaya yang berasal dari non-Israel atau zaitun liar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau untuk bangsa Israel itu ada 7 meterai, maka kita sendiri dari gereja zaitun liar, orang-orang yang berasal dari non-Israel yang percaya Tuhan Yesus Kristus, di dalam hati kita itu ada 7 segel juga, saudaraku, yang apabila tidak disingkap, tidak dibuka, kita tidak akan paham kitab Wahyu. Itulah sebabnya kalau seseorang memahami kitab Wahyu, belajar kitab Wahyu, pasal 1 masih bisa dibaca, pasal 2, ketiga bisa, ke-5 mulai bingung, ke-12 munyer nanti, saudaraku. Nah, makanya untuk memahami kitab Wahyu, segel yang menutupi hati saudara itu harus dibuka. Dan ketika Tuhan melakukan pembukaan terhadap 7 segel yang menyelubungi hati zaitun liar, karena kita itu punya sifat dasar zaitun liar. Kalau segel itu tidak dibuka, saudaraku, kita juga tidak bisa dipakai untuk menjangkau bangsa Israel dalam kegerakan besar, di dalam pemeteraian bangsa Israel. Sebab itu 7 segel ini harus terbuka, saudara. Dan ini berkarakter, saudaraku, hati dari jemaat Efesus, hati jemaat Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia maupun Laodikia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan makanya 7 kali kepada jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus sampai dengan Laodikia, Dia berkata, kalau engkau punya telinga, maka dengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, sekarang saudaraku, banyak orang itu membaca kitab Wahyu tetapi tidak mendengar suara Roh. Akibatnya kitab Wahyu itu tidak bisa dipahami, gagal paham. Apalagi punya kerinduan untuk menjangkau bangsa Israel. Kalau segel yang menutupi kita sendiri tidak dibuka. Segel itu sebetulnya apa itu, saudaraku? Itu keinginan hawa nafsu dan daging kita. Saudaraku, kita ini ibarat orang-orang tuli. Tabiat dari zaitun liar itu seperti orang tuli yang tidak layak menyebut diri hamba Tuhan, apalagi mempelai Tuhan. Kalau kita tidak mendengar suara Roh, masa mempelai budak? Ya, ada juga ya, saudaraku, maaf ya, ada mungkin yang tuli karena sejak lahir, tapi itu pun Tuhan itu bisa melakukan keajaiban. Maka Tuhan tidak ingin mempelainya itu budak, saudaraku. Saya misalkan punya kekasih waktu masih bujang. Saya melihat, saya kemudian mungkin akan memanggil dia sayang, dia nggak dengar, saudaraku. Ini ngomong apa? Ya, apalagi sudah jadi istri, saudaraku. Kalau sampai budak, ya itu kalau makin tua ya enggak apa-apa karena usia, kemudian pendengaran berkurang, itu enggak apa-apa. Tapi kan
nanti makin tua, makin usia itu terjadi satu chemistry, satu hubungan yang demikian dekat. Telinganya sudah nggak dengar tapi udah ngerti maksudnya. Kedip mata kiri 2 kali, ya, minta cium pipi, ya. Kedip mata kanan, ya, artinya apa, sudah hafal, tidak bisa ditaruh sini, sudah ada. Ya. Jadi, saudaraku, kita harus menjadi orang yang mendengar suara roh. Kalau saudara tidak mendengar suara roh, maka saudara ini zaitun liar yang tuli, yang tidak layak menyebut diri sebagai hamba Tuhan, apalagi mempelai Tuhan. Saudara ini hamba dari Allah, hamba Tuhan, di mana dalam satu ayat disebut bahwa Allah itu adalah roh. Maka kalau saudara itu hamba Tuhan, saudara harus mendengar suara roh. Kalau saudara budek suara roh, saudara nanti tidak akan menjadi hambanya Tuhan, apalagi mempelainya Tuhan. Saudaraku, kita ini mau bicara apa kalau kita tidak mendengarkan keputusan surga? Kalau dalam kitab Nabi Yeremia digambarkan nabi-nabi palsu itu dia suka berbicara tentang firman yang tertulis, tentang ayat-ayat, tetapi dia tidak mendengarkan keputusan surga, tidak mendengarkan keputusan dari Tuhan pencipta langit dan bumi, sehingga apa yang dikatakan itu sebatas huruf yang mematikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum dipakai dalam kegerakan Kuda Putih, sadar dan mengerti bahwa menjangkau bangsa Israel itu adalah agenda penting akhir zaman. Ini hanya dipahami oleh orang yang dikobarkan oleh Pentakosta akhir zaman, oleh orang yang telinganya mendengar suara Roh Kudus. Dari saudaraku, jadi orang yang punya kerinduan, kecintaan menjangkau bangsa Israel itu hanya orang yang mendengar suara Roh. Sebab itu dalam Wahyu pasal 2 dan 3, 7 segel yang menutupi mata hati bangsa zaitun liar, orang percaya Tuhan Yesus Kristus yang berasal dari non-Israel, 7 segel ini harus dibuka. Dalam diri kita, dalam diri zaitun liar, sifat dasarnya itu ada 7 segel yang sangat erat, lekat dengan sifat zaitun liar. Bila segel itu tidak dibuka, kita pun menjadi bangsa yang tuli, yang tidak paham tentang arti-arti kitab suci. Seperti orang Farisi, orang Saduki, saudaraku, mereka itu pintar berteologi, tetapi mereka tidak paham apa yang terkandung di dalamnya, sehingga mereka justru bertentangan dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membaca di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 43, kitab Nabi Yesaya pasal 43 ayat 8 sampai 13. Saya mohon Bapak Pendeta Rudi Hartono Sihombing untuk membacakannya. Yesaya 43 ayat 8 sampai 13. Israel sebagai saksi Tuhan. Ya, biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Terus, biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini? Terus, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. 10. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan,
dan akulah Allah. Terus Juga seterusnya, aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya. Siapakah yang dapat mencegahnya? amin. Yesaya 43 ayat 8 sampai 13 ini kemudian nanti arahnya kepada Yesaya 46 juga ya saudaraku, bahwa Tuhan akan melakukan karya besar di akhir zaman, membukakan mata hati bangsa Israel, menggendong Israel di masa tuanya. Sekarang ini kan masa tua Israel, saudaraku. Israel di akhir zaman harus digendong kembali oleh Tuhan. 2000 tahun yang lalu Israel masih menolak Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Injil itu keluar dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke seluruh ujung bumi. Nah, ketika kita akan dipakai di akhir zaman, saudaraku, nanti akan ada kegerakan balik yang begitu dahsyat, di mana kita akan dipakai membawa api Injil itu kembali ke Yerusalem. Itu Roma 11 ayat 25 sampai 31. Saudara, untuk memahami hal ini, kalau kita tidak dibuka, saudaraku, mata hati kita, segel yang menutup mata hati kita nggak ngerti, saudaraku. Nggak penting ke Israel ngapain, saudara. Itu karena hatinya belum terbuka. Segel dari jaiton liar itu belum terbuka. Makanya Tuhan melalui surat kepada 7 jemaat itu satu persatu membuka segel yang menutupi karakter jaiton liar itu, sehingga dia akhirnya melihat perintah yang dari surga di Wahyu pasal 4. Surga terbuka, nampaklah Tuhan Yesus Kristus dengan kemuliaannya, di mana bala tentara surga ada di sekitarnya, di mana dari situ terdapat perintah, mari kegerakan Kuda Putih berjalan. Kalau tidak dibuka di Wahyu pasal 2 dan 3, mereka nggak ngerti kegerakan ini, saudaraku. Sebab luar biasa, saudaraku, ini rahasia yang begitu dahsyat dan ajaib. Saudara, Tuhan membuka telinga yang tuli. Kita akan membaca ini kisah ya saudaraku di dalam Injil Markus, firman Tuhan yang mengisahkan yang pernah terjadi dalam pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Markus pasal 7 ayat 31 sampai 37. Bapak Rudi akan membacakannya. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Ya. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Amin. Di sini saya teringat ya, kalau kepada orang yang tuli itu kita kalau ingin ngomong harus dengan bahasa isyarat. Begini, kalau cinta mungkin begini, saya tidak paham bahasanya ya. Ya begini, cinta begini. Ya, ini kadang yang nggak tuli juga begini ya. Jadi kepada orang tuli itu bahasanya isyarat. Makanya kalau saudara, Tuhan belum berbicara kepada saudara dengan terang-terangan, isyarat, itu saudara upgrade diri supaya Tuhan berbicara langsung, tidak pakai isyarat-isyarat gini lagi. Wah, nggak gitu lagi ya, saudaraku. Tapi benar-benar ngomong, saudara, telinga kita harus terbuka. Jangan sampai kita itu tuli secara rohani, sehingga Tuhan cuma berbicara dengan isyarat. Dibaca terus, ini permisalan dulu ya, terus 33. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu, kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efrata, artinya Efata, artinya terbukalah. 35. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya,
Lalu ia berkata-kata dengan baik. Terus Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Terus Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. amin. Saudaraku, sebagai mempelai Kristus, kita jangan sampai menjadi mempelai-mempelai yang tuli. Nanti kalau masuk kamar bagaimana? Ya, nanti tuli, nanti ya bahasanya nanti isyarat semua. Ya, gini, gini. Susah, ya. Jadi kalau saudara menjadi mempelai Kristus, saudara akan diberitahu dengan jelas oleh Tuhan itu. Sebab itu saudara harus membuka diri ketika segel yang menutupi hati saudara itu dibuka. Nah, 7 segel yang menutupi pikiran dan hati bangsa Zaitun liar itu harus dibuka untuk memahami kitab Wahyu. Sebab itu selama ini kan kegerakan kuda putih menjangkau Israel, kenapa kok enggak dulu-dulu? Ya karena waktunya saat ini, saudaraku. Karena waktunya di era kita ini, di zaman kita inilah Tuhan berkenan. Saya sendiri kemarin ketika penyembahan pertama dibuka, itu Roh Kudus hadir luar biasa ya. Saya malah nggak jadi khotbah, cuma nangis. Ya, Wahyu pasal 5 ayat 5 dan 6 itu, saudaraku, anak domba yang tersembelih itu layak untuk menerima gulungan kitab. Artinya apa, saudaraku? Saat dia kedagingannya itu disembelih, mematikan keinginan-keinginan dagingnya, justru dia menjadi pemenang. Bukan saat dia melayani debat orang, justru saat dia berdiam, Tuhan memberikan kuasa untuk mengerjakan sesuatu yang dahsyat. Saudara, kadang kita harus mencontoh kondisi Tuhan Yesus Kristus itu. Kembali kepada 7 segel yang menutupi pikiran dan hati bangsa Zaitun liar yang harus dibuka. Bangsa Zaitun liar itu untuk memahami kitab Wahyu perlu bisa mendengar suara Roh Kudus. Suara Roh Kudus itu gimana toh, saudaraku? Ya, kadang audible, kadang tidak kedengaran orang, saudaraku. Saya dituntun oleh Roh Kudus menemui seseorang, itu bukan suara audible yang terdengar telinga, saudaraku, tetapi suara yang masuk melalui pikiran dan hati saya. Dan dengan begitu ketemu akurat, lebih akurat dari Google Map bahkan, saudaraku. Ini beberapa saat yang lalu saya saksikan, istri saya menjadi saksi, di mana Tuhan menyuruh saya menemukan orang yang naik motor, ya, karena orang itu harus saya temui. Saya nggak punya nomor teleponnya, rumahnya di mana, tidak punya. Tetapi Roh Kudus katakan, ayo, Bapak itu tadi harus ketemu. Saya cari, saudaraku, berdasarkan petunjuk Roh Kudus, dan ketemu, saudaraku. Dan istri saya heran, loh, Pak kok cepet banget? Nah, Roh Kudus yang suruh saya begitu, mengarahkan gerak saya itu seperti itu, saudaraku. Ini yang paling mudah. Dan nanti yang lebih sulit-sulit lagi banyak. Dalam hal berkat, saudara juga mesti peka. Tuhan itu misalkan menyuruh saudara berjalan ke Bogor, saudara malah pergi ke Bandung, itu nggak ketemu berkat, saudaraku. Jadi saudara harus peka dengan suara Roh Kudus. Saudara, jadi bangsa Zaitun liar itu untuk memahami kitab Wahyu supaya Tuhan berterus terang. Saudara melihat perintah dari surga. Maka yang pertama kepada jemaat Efesus, segel pertama dari Zaitun liar harus kembali pada kasih mula-mula. Kita akan membaca kitab Wahyu, ini segel pertama ya, saudaraku. Kitab Wahyu pasal 2 ayat 5 sampai yang ke-7. Saya mohon Bapak Rudi, Wahyu pasal 2 ayat 5 sampai 7. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan.
Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Terus, Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Terus? Siapa bertelinga, hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. amin. Yang pertama, orang harus memelihara kasih mula-mula. Ini yang pertama dalam kehidupan saudara, tentunya di dalam nikah saudara. Kasih mula-mula harus selalu baru, seperti ketika saudara jatuh cinta pertama dahulu. Saudaraku, itu bagaimana kita menggandeng, bagaimana kita menyayangi. Saudaraku, seperti itu, pelihara itu. Jangan sudah karena giginya hilang dua seperti tadi yang worship leader Bapak Nasara ya, itu meskipun begini-begini beliau dokter juga ya, saudaraku. Jadi ya, jangan karena giginya sudah hilang dua, sudah nggak mau lagi kemudian nyiapin sarapannya, saudaraku. Kasih mula-mula ya, harus dibangun. Jangan kasih mula-mulanya malah ditinggalkan, saudara. Kasih mula-mula harus dibangun. Ini ciri dari orang yang disingkapkan segel hatinya itu, saudaraku, sehingga dia bisa nanti akan memahami suara dari tempat Maha Kudus, suara dari sorga. Wahyu pasal 4. Pertama, saudara harus membangun kasih mula-mula. Ini pertanyaan pertama menunjuk pada nikah. Makanya saya salut sekali orang yang bisa memelihara nikahnya. Saudaraku, saya betul-betul salut. Itu perjuangan, saudaraku. Perjuangan yang luar biasa. Tuhan Yesus juga gitu, saudaraku. Israel itu kekasihnya. Tapi sampai masa tuanya, meskipun dia belot-belot, tetap digendong. Sampai masa tuamu, lagunya kan gitu. Ya, terus mau menggendong terus, saudaraku. Ini teladan Tuhan Yesus. Kasih mula-mula harus ada. Dan kegerakan kuda putih ini bukti kalau Tuhan itu membangun kasih mula-mula. Cintanya pertama Tuhan itu Israel. Saudaraku, dia kekasih Allah karena nenek moyang, sekalipun dia itu seteru salib, tapi di akhir zaman harus dijangkau kembali. Jadi kasih mula-mula ini penting. Kemudian yang kedua, kasih mula-mula ini menunjuk kepada hubungan dengan Tuhan. Dulu waktu pertama kenal Tuhan, ya naik sepeda butut ke gereja, oke-oke saja, saudaraku. Wah, semangat malam-malam sembahyang sampai 3 jam atau 4 jam. Tapi setelah lama-lama kok kayaknya begini ya, udah dikasih mobil malah nggak berangkat. Ya kadang begitu, saudaraku. Jadi kasih mula-mula harus dipertahankan. Ini selubung yang sering menutup zaitun liar karena dia tidak menjaga kasih mula-mula. Ini segel pertama. Penting sekali, saudaraku, ini. Jadi kasih mula-mula yang seperti pengantin baru itu harus ada terus ya, saudaraku. Itu bagus dan Tuhan suka. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini segel pertama. Jangan sampai kehilangan kasih mula-mula. Makanya kepada jemaat Efesus Tuhan katakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Kaki dian, saudaraku, kalau dalam badan saudara, ya ini kaki dian ini terkena ginjal ya, saudaraku, ditegur ginjalnya, wah celeng ya, ingat kasih mula-mulanya, saudaraku. Kena mata juga itu, saudaraku, kaki dian itu, saudaraku. Kalau di dalam ilmu pembangunan bait suci Allah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi ini segel pertama. Kita akan membaca di dalam ayat yang sebelumnya, Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 4. Dibaca. Kepada jemaat di Efesus, Ya. ayat 1. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia
yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Terus, Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, terus, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. terus. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Amin. Jadi kasih mula-mula yang terkoyak ini karena ketidaksetiaan membuat seseorang itu tidak bisa melihat surga, tidak bisa melihat perintah dari surga. Ini teguran kepada jemaat Efesus, bangunlah kasih mula-mula. Kalau mungkin sudah tidak ada pasangan, ya kasih kepada Tuhan itu dibangun. Ya, mungkin suaminya sudah dipanggil Tuhan, kasihmu kepada Tuhan dibangun, ayo. Itu yang disebut kasih mula-mula. Kalau itu sampai tidak dibangun, maka satu segel itu masih menutupi mata saudara untuk memahami kitab Wahyu. Kemudian segel yang kedua, ini ketakutan. Saudaraku, jadi kalau manusia itu di dalam dirinya dilanda roh ketakutan, takut sakit, malah sakit saudaraku. Saya itu dulu pernah ya, saya sudah beberapa kali bersaksi. Saya itu membayangkan orang itu kalau bagian dadanya sakit, nyeri itu, wah jangan-jangan jantung setiap saat rotok panik begitu saudaraku, dirasa-rasa, aduh ini kok kenapa ini? Terus akhirnya malah kena kolesterol saudaraku. Terus ya, jadi kena sakit saudaraku. Jadi saudara jangan mudah takut. Sebab apa yang engkau takutkan itu yang akan mendatangimu. Kitab Nabi Ayub katakan seperti itu. Ya, saudara, kita akan membaca Wahyu pasal 2 ayat 10 sampai 11. Dibaca Bapak Rudi. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya, iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Terus, Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Terus? Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. amin. Ini peringatan yang kedua kepada jemaat Smyrna, saudaraku, bahwa siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Saudara jangan penakut, takut hantu, keluar sedikit takut hantu, ya. Keluar sedikit takut macam-macam lah, saudaraku. Apa yang saudara bayangkan itu kalau dalam bahasa Jawanya itu dikatakan sebagai cipto. Ya, cipto itu sesuatu kekuatan akal budi yang menggerakkan alam dimensi keempat dengan daya cipta. Saudara jangan membuat pikiran saudara itu memiliki daya cipta takut. Nanti apa yang saudara takutkan itu malah kejadian, saudaraku. Bolak-balik punggungnya diraba-raba. Wah ini jangan-jangan ini ginjal, saudaraku. Lama-lama malah kena. Saudaraku, perhatikan ini ya baik-baik. Jadi jangan takut, apalagi ketika saudara menyatakan kebenaran. Jangan takut, karena saudara akan dibela oleh Tuhan. Amin. Ini selumbar yang kedua yang menutupi karakter Zaitun liar, sehingga dia tidak bisa memahami kitab Wahyu. Sifat penakut, takut ke Israel. Wah sekarang ini Pak Pendeta akan repot, Israel perang. Saudara, kalau Tuhan yang suruh saudaraku, itu nanti kita ke sana, langit Yerusalem itu dibuka. Amin. Saudaraku, Tuhan itu ajaib yang menciptakan langit, bumi, samudra raya. Maka jangan takut, rasul-rasul itu ketika diutus juga begitu. Ya secara daging memang ada rasa seperti itu, tapi harus kita kalahkan. Wah, Israel sedang genting begini, malah mau datang ke sana, ini perintah apa? Saudaraku, Roh Kudus, saudaraku.
Roh Kudus memerintahkan hamba-hambanya di akhir zaman untuk memiliki rasa cinta, menggetarkan rasa cinta kepada Israel, supaya Israel itu menerima Injil, bertobat. Israel yang menolak Tuhan Yesus itu di akhir zaman harus bertobat dan menerima Injil. Jadi jangan takut ya saudaraku, yang ke Israel pertimbangannya takut, wah di sana sedang perang, wah krisis ekonomi. Saudara, kalau dikalahkan oleh pikiran krisis ekonomi, nanti aku nggak punya duit, nanti betul nggak punya duit loh saudaraku. Tapi kalau saudara itu punya iman, jalan, saudara itu nanti dibukakan jalan. Amin. Karena Tuhan itu begitu dahsyat dan ajaib. Saudaraku, kita akan baca kitab Wahyu pasal 2 ayat 8 dan 9. Ini masih yang tadi. Kepada jemaat di Smyrna. Terus, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smirna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Terus, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Ya, kadang sebagai orang kudus itu mendapat fitnah dari orang yang menyebut diri Yahudi, ahli kitab, saudaraku. Tapi sesungguhnya mereka itu adalah jemaah iblis. Jangan takut, saudaraku. Kita tetap maju dalam kebenaran. Ini segel kedua. Segel pertama, kasih mula-mula saudara harus miliki. Jangan sampai saudara kehilangan kasih mula-mula. Yang kedua, saudara jangan penakut. Ini segel kedua yang nutupi saudara, sehingga saudara tidak bisa paham kitab Wahyu. Kemudian segel yang ketiga, ini di sana ada pengajaran sesat, ajaran Bileam, dan hidup dalam zina. Nanti kita akan baca di dalam Wahyu pasal 2 ayat 17 sampai ayat 12 sampai 17. Jadi ajaran Bileam. Ajaran Bileam itu apa, saudaraku? Segala sesuatu yang motivasinya tidak benar, saudaraku. Motivasinya karena duniawi. Saudaraku, ini tidak benar, saudaraku. Tetapi harus betul-betul motivasi dari Roh Kudus, bukan motivasi karena ingin harta, ingin jabatan, ingin segala sesuatu yang duniawi. Tetapi kalau kita melakukan segala sesuatu, hendaklah karena itu perintah Roh Kudus. Saya sangat yakin yang didatangkan ini karena taat Roh Kudus, dan bahkan yang nggak datang pun mungkin itu karena ada sesuatu hal, ya, itu tetap juga ada rencana Roh Kudus di dalamnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi segel yang ketiga itu adanya ajaran-ajaran Bileam dan hidup dalam zina. Saudara, ada dalam kalangan tertentu yang mengajarkan semacam memberikan izin kalau berzina itu enggak apa-apa, kan sama-sama mengasihi, ya, dalihnya macam-macam, saudaraku. Nah, itu ajaran-ajaran yang ditegur oleh Tuhan di dalam Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai 17. Jadi ada ajaran-ajaran sesat, ajaran Bileam. Kita akan baca Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai 17. Saya mohon dibacakan. Kepada jemaat di Pergamus. Ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku, yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Ya, jadi ada semacam pembolehan untuk perzinahan dengan alasan kan saling sayang, saling cinta, dan lain sebagainya. Lanjut. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Terus? Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian
Aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Terus Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini segel ketiga. Jangan sampai di dalam hati kita ini ada ajaran-ajaran Bileam. Kita melakukan segala sesuatu bukan karena Roh Kudus, ya. Ini ajaran Bileam. Melakukan segala sesuatu karena mengejar harta, mengejar sesuatu. Saudaraku, melayani karena mengejar itu, jangan sampai. Tetapi kalau kita mengerjakan sesuatu, biarlah itu karena kehendak Roh Kudus. Kemudian tentang zina, saudaraku, ini juga jangan, ya saudaraku. Memang ada orang-orang tertentu tuh yang kelemahannya dalam hal berzina, saudaraku. Jadi lemah kalau menghadapi macam-macam godaan itu kuat, tapi ketika menghadapi dosa zina itu lemah, saudaraku. Ini karakter dari zaitun liar, segel yang ketiga ini, saudaraku. Ini harus dibuka, disingkap, saudaraku. Ajaran Bileam harus dihilangkan. Kemudian paham tentang zina, permisif kepada zina, saudaraku, ini juga harus dihilangkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini segel yang ketiga kepada jemaat di Pergamus. Kemudian segel yang keempat, ini juga begitu aneh, ya saudaraku. Di sana ada ajaran Isabel, nabiah yang menyesatkan, kemudian melegalkan perzinahan, dan kemudian ajaran seluk-beluk iblis, ya. Hati-hati, ya saudaraku. Berangkatnya beribadah, berangkatnya katanya ke tempat bersekutu, tetapi yang dipelajari malah seluk-beluk iblis, ya. Iblis itu bentuknya begini loh, mulutnya itu mencong sedikit ke atas, ada taringnya 4, seperti itu misalkan. Malah diajari hal-hal yang seperti itu, ya, seluk-beluk iblis. Saya lebih suka mempelajari seluk-beluk kerajaan ilahi, seluk-beluk Roh Kudus itu seperti apa. Seluk-beluk iblis nggak usah tahu, saudara, ya. Buat apa toh kita belajar seluk-beluk iblis? Di sini juga nggak boleh loh, saudaraku. Saya ngomong seperti itu karena memang seperti itu, saudaraku. Seluk-beluk iblis itu sesuatu yang ditegur oleh Tuhan di akhir zaman, membuat mata hati orang nggak paham kitab Wahyu. Saudaraku, nggak akan paham, apalagi menjangkau bangsa Israel itu dianggap sesuatu yang nggak penting. Kita akan baca Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai 29. Kita akan banyak baca ayat tapi tidak apa-apa, ya. Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai 29. Ayat 18 sampai 29. Kepada jemaat di Tiatira. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiya, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Amin. Saudara, kadang ada orang itu sok meroh, saudaraku. Ada sahabat hamba Tuhan, rekan hamba Tuhan dikatakan, wah, ibu sini, tangannya itu ada ketempelan, saudaraku, ketempelan. Ya, seperti itulah, saudaraku, ajaran pada hamba Tuhan di ngonok nih itu, saudaraku. Kan ya seharusnya tidak seperti itu, saudaraku. Jadi ajaran wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiya, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala, ya. Ini Wahyu pasal 2 ayat yang ke-20. Kemudian ayat 21,
Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari jinahnya. Terus, Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. ya, jadi zina itu membuat seseorang jatuh dalam kesukaran besar. Kalau tidak bertobat dan berhenti, saudaraku. Ini firman Tuhan katakan. Kemudian ayat 23, Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang. terus Dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. ayat 24. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Iya, seluk beluk iblis, ya katanya ibadah malah belajar seluk beluk iblis, seluk beluk hantu gentayangan, saudaraku, macam-macam dipelajari, saudaraku. Ya kita ini buat apa toh, saudaraku, mempelajari bentuknya tuyul apa itu, saudaraku, kan nggak guna. Mempelajari bentuknya genderuwo, saudaraku, buat apa, saudaraku? Mending kita belajar firman, kita belajar Roh Kudus. Kita nggak usah belajar seluk-beluk iblis, ya. Lanjut. Kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Terus, Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. terus, Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. perhatikan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Iya, betapa pentingnya kita itu mendengar suara Roh. Ini yang keempat, ya. Segel keempat. Supaya jemaat Zaitun Liar itu mendengar suara Roh, maka yang harus dihindari di sana ada ajaran Isabel, nabiah yang menyesatkan, yang mengajarkan melegalkan perzinahan, kemudian mengajarkan juga seluk-beluk iblis. Ya, saudaraku, ini yang harus dihindari supaya tabiat Zaitun Liar, yang namanya Zaitun Liar, saudaraku, itu kan hobi perdukunan, apa itu hobi, saudaraku. Kita sebelum mengenal Kristus, ya tentu ada masa lalu seperti itu. Saya juga punya masa lalu. Saya pernah bercerita, ya, pada zaman dulu ada undian nomor itu apa, beli buntut 4 nomor, ya itu sejenis itu. Kalau 2 nomor di belakang itu 60 kali, ya. Kalau 3 nomor itu 450 kali. Saya sampai hafal, ya, karena dulu pernah masuk di dalam lingkup itu, ya, ketika di dalam puasa kegelapan. Kalau 4 nomor tuh kalikan 2.500. Saudara, kalau pengen diberkati nggak usah gitu, ya. Nanti ke tempat-tempat yang angker, saudara cari nomor, ya, terus beli buntut, ya. Jadi semacam judi online tapi zaman dulu, saudaraku. Jadi ke tempat-tempat yang seperti begitu, ke tempat-tempat perdukunan, tanya nomor. Nanti repot kalau jadi hamba Tuhan, nanti ditanya nomor. Karena ada jemaat yang pengen kaya, Pak Pendeta nomornya berapa? Oh, saudara, jangan ya. Jadi seperti itu tidak diperbolehkan, ya saudaraku. Jadi kita harus betul-betul membuka mata hati kita untuk Roh Kudus itu berbicara, bukan dengan isyarat-isyarat lagi. Kemudian segel yang kelima yang harus dihilangkan dari karakter Zaitun Liar itu adalah pekerjaan yang setengah-setengah, malas dan tidak sungguh-sungguh. Jadi kalau ngerjakan apa-apa itu setengah-setengah, belum rampung tinggal pergi. Saudaraku, belum selesai tinggal pergi, tidak tanggung jawab lagi, saudaraku. Kemudian malas. Ada cucian, saudaraku, dilihat terus, oh besok aja. Nah, besoknya lagi, kemudian wah besok saja, lama-lama jadi banyak. Kayak rumput di depan rumah itu juga begitu, saudaraku. Wah ini rumputnya mulai tinggi, besok saja, kan masih ada waktu.
besoknya itu juga malas lagi, saudaraku. Besok saja, saudaraku. Jadi segel yang kelima, karakter dari zaitun liar itu kalau kerja setengah-setengah, setengah hati, saudaraku, malas, tidak sungguh-sungguh. Kita akan baca Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai 6. Kepada jemaat di Sardis, Terus, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. terus, Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak ada satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allah. iya. Jadi kalau saudara bekerja sesuatu itu, biasakan selesaikan, tuntaskan ya saudaraku. Mungkin kalau sudah capek ya boleh istirahat, tapi tuntaskan, bereskan. Karena itu amanat yang membuat saudara akan memiliki nilai tambah. Saudara akan memiliki nilai yang lebih dari sekedar zaitun liar. Saudara akan memiliki hati yang terbuka untuk melihat, untuk mendengar kata Roh Kudus. Tapi kalau saudara malas-malasan, itu Roh Kudus juga tertutup semacam segel untuk saudara. Jangan jadi orang malas juga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya lanjut ayat yang ketiga. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ya, jadi kepada orang yang tidak sungguh-sungguh, Tuhan itu akan datang seperti pencuri. Tetapi kepada orang yang hidup di dalam terang, di dalam firman Tuhan yang lain, dikatakan bahwa Tuhan itu datang bukan seperti pencuri, bahkan seperti mempelai tadi. Karena mempelai itu mendengar, mempelai itu telinganya terbuka, bisa mendengar suara Roh. Saudaraku, maka kepada mempelai Tuhan berkenan secara luar biasa. Ayat yang keempat. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Terus, Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. amin. Jadi yang berwenang menuliskan, mempertahankan nama seseorang itu di dalam kitab kehidupan itu Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau ada yang mengaku pelayan Tuhan, berwenang nyoret nama orang itu, ya kenemenan bahasa Jawanya gitu, saudaraku. Wah, kamu kalau nggak begini tak coret dari daftar. Saudara, yang berhak menghapus ataupun menetapkan nama seseorang dalam kitab kehidupan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara harus baik-baiklah sama dia supaya nama saudara itu tetap ada di dalam list kerajaan surga, begitu loh saudaraku. Apalagi saudara menjadi listnya mempelai, listnya orang-orang yang harpaso, saudaraku. Jangan masuk di listnya orang-orang tertinggal, ya nggak apa-apa sih kalau ingin seni. Seni supaya nanti menghadapi antikris, triknya bagaimana? Saya kasih tahu kok saudaraku. Triknya saudara tolak tanda 666, apapun resikonya, yaitu nyeni banget. Tiap hari hidup beribadah dari satu tempat ke tempat lain, saudaraku, karena dibayang-bayangi oleh kuasa internasional yang menguasai dunia pada saat masa antikris itu. Satu sistem global yang betul-betul nanti akan menggiring manusia kepada arah itu, saudaraku. Jadi saudara baik-baiklah sama Tuhan supaya saudara list orang yang harpaso, saudaraku, list orang yang diungsikan, jangan list orang yang tertinggal. Saudaraku, baik-baiklah sama Tuhan, saudaraku. Tuhan nggak bisa disuap ya, saudaraku. Tuhan nggak bisa disuap juga itu. Masalahnya itu, saudaraku. Jadi harus betul-betul teruji sampai ke dalam hati. Lanjut ayat yang ke 6 ya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya, ini segel yang kelima, saudaraku. Jadi segel yang kelima tadi saya ulangi, kalau bekerja jangan setengah-setengah, tuntaskan.
kemudian jangan malas, kemudian saudara harus sungguh-sungguh mengerjakan sesuatu. Dengan begitu saudara menyenangkan hati Tuhan. Saudara akan ditetapkan oleh Tuhan, namanya itu dicatat di dalam kitab kehidupan, list orang yang akan terangkat harpaso, list orang yang diungsikan, jangan list orang yang tertinggal. Tapi tidak apa-apa kalau memang pengen yang ke sana, itu penuh seninya, betul-betul elok ya saudaraku. Kemudian kita akan melihat segel yang keenam dari jaiton liar, sehingga dia tidak bisa mendengar Roh Kudus. Jadi kalau nggak bisa mendengar Roh Kudus itu, kalau dia paham ilmu kitab suci pun, saudaraku, mereka pintar berteologi pun, nanti dia tidak akan tahu bagaimana jalan dari kitab Wahyu ini, bagaimana kitab Wahyu ini dikerjakan. Mereka nggak akan ngerti, karena apa yang tertulis, saudaraku, dikatakan tulisan itu, saudaraku, huruf itu mematikan, tetapi roh itu menghidupkan. Jadi segel yang kelima tadi, saudara harus menjadi orang yang sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah, jangan malas, ya saudaraku. Kemudian segel yang keenam, ini kesabaran, ini ilmu tingkat tinggi kepada jemaat di Philadelphia. Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 13, dibaca Bapak Rudi. Kepada jemaat di Philadelphia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Amin. Ini diberikan Tuhan kepada siapa? Orang yang sabar, saudaraku. Jadi jangan saudara sembarang klaim, karena kunci Daud ini diberikan kepada orang yang sabar. Sabar ketika difitnah. Kalau difitnah itu harusnya marah loh, saudaraku, bales, saudaraku. Tapi kalau saudara sabar, saudara akan mendapatkan sesuatu mujizat ini. Dikatakan apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Itu ada di dalam hidup saudara kalau saudara sabar. Kemudian ayat 8, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. 9. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Ya, jadi yang mengaku orang Yahudi tadi, saudaraku, pinter Alkitab tadi, tetapi tidak punya Roh Kudus, mereka itu akan dipaksa oleh Tuhan mengaku bahwa saudara itu betul-betul yang dipilih oleh Tuhan, saudara yang diurapi oleh Tuhan. Tapi saudara harus punya sifat sabar, ya, jangan emosian. Ngadepi anak, ngadepi istri, suami, jangan mudah emosi. Ini berat, ya saudaraku, di jalan ketika banyak hal terjadi, itu kan banyak orang yang harusnya tidak berkelahi, jadi berkelahi di jalan karena rebutan jalan aja, saudaraku. Ya namanya berkelahi itu rugi semua, saudaraku. Menang itu juga rugi, kalah juga rugi, saudaraku. Apalagi kelahi di jalanan, ya maaf, ini mungkin membuat saudara harus hati-hati di jalan. Kalau berkelahi di jalan itu menang itu rugi, kalah juga rugi. Kalah ditempeleng gitu, saudaraku, bocor dan lain sebagainya, rugi. Menang juga rugi, nanti dilaporkan ke polisi malah masuk, ya, kena pasal, saudaraku. Jadi hindari, jadilah orang yang sabar. Kepada orang yang sabar, Tuhan akan membuka pintu bagi saudara yang tidak bisa ditutup siapapun. Jadi kalau ada orang yang belajar, yang berusaha menutupi rezeki saudara, itu tetap tidak bisa. Karena yang buka rezeki untuk saudara itu Tuhan. Makanya nggak bisa ditutup, saudaraku. Saya teringat pelayanan dalam kegerakan hujan akhir, malaikat yang kaki kanannya menginjak laut, kaki kirinya menginjak darat, terbalik ya. Kaki kanannya menginjak laut, kaki kirinya menginjak darat, saudaraku.
itu tidak mudah digoncang. Karena sabar, saudaraku. Sabar. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi kita harus memiliki kesabaran. Sekarang ayat yang ke-10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ya, ini zaman-zaman ini mulai terjadi. Terus, Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. terus, Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. 13, perhatikan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ini segel yang ke-6. Dengarkan kata Roh kepada jemaat-jemaat. Ini segel ke-6. Kepada orang yang sabar. Orang yang sabar, dia akan bisa mendengar suara Roh. Tapi kalau orang itu nggak sabar, berangasan, saudaraku, sedikit terbakar, nggak dengar suara Roh itu, saudaraku. Roh itu suaranya lembut, saudaraku. Lembut membimbing saudara kepada kebenaran, kekudusan, dan pengenalan akan Kristus. Jadi Roh Kudus itu membawa kita kepada segenap kebenaran ilahi. Terutama Roh Kudus itu membawa seseorang mendekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada ajaran yang membawa orang tidak mendekat kepada Tuhan Yesus Kristus, itu bukan dari Roh Kudus loh, saudaraku. Meskipun kelihatannya teorinya tiring-tiring, bahasa Jawanya. Teorinya sepertinya bagus banget, tapi ujung-ujungnya tidak mendekatkan saudara kepada Tuhan Yesus Kristus, itu bukan ajaran yang benar. Saudara, ini segel yang ke-6. Kemudian segel yang ke-7, ini parah, saudaraku, suam-suam kuku, kemudian merasa kaya dan sombong. Kita akan membaca Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22 dibacakan. Pada jemaat di Laodikia. Ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Terus, Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. ya, jadi ini pekerjaannya suam-suam kuku, demam. Kalau demam itu kan nggak enak toh, saudaraku. Kena angin, ini bingung rasanya ya. Ini dingin apa gemetar badanku. Ya kalau deket sama dokter ya bisa langsung diobati, kasih paracetamol ya. Nanti dinginnya itu jadi hilang ya, saudaraku. Jadi saudaraku, saudara harus menjadi orang yang kalau mengerjakan sesuatu itu jangan suam-suam kuku. Ayat yang ke-16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Terus, Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. ya, ini akibat tidak mendengarkan suara Roh. Itu merasa kaya, tidak kekurangan apapun. Tapi dari pandangan Tuhan disebut bahwa dia melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Ini jemaat Laodikia. Ini jatuh di mezbah korban bakaran, jadi terlempar keluar, saudaraku. Tapi ini pun bisa diperbaiki, saudaraku. Jemaat yang jatuhnya sedemikian bisa diperbaiki. Merasa diri kaya, tidak memerlukan campur tangan Tuhan, kemudian di hadapan Tuhan ternyata melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Melarat di hadapan Tuhan loh, saudaraku. Kemudian malang, bukan kota Malang, saudaraku. Kemudian miskin, buta, dan telanjang. Bayangkan, saudaraku, komplit ini, saudaraku. Ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan.
Terus dan laki minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya, jadi kalau orang itu dikasihi Tuhan seringkali ditegur dan dihajar, bukan dihajar ditempeleng ya ini saudaraku, tetapi dididik untuk melakukan kebaikan. Ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suara dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Iya, jadi Roh Kudus itu mengetok. Kalau saudara nggak dengar, ya Tuhan nggak jadi masuk, tidak jadi memberkati saudara. Sebab itu di sini dikatakan, aku akan masuk. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetok, tok 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 tok. Kalau sekarang bel ya, pet gitu saudaraku. Yang ngebel itu Tuhan saudaraku. Tuhan mau masuk mah, ngantuk nggak usah. Itu saudaraku. Jadi kadang kita itu saat ketemu dengan undangan Tuhan itu seperti itu saudaraku. Tuhan akan masuk, aku akan masuk mendapatkannya dan akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. 21. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ya, ini yang duduk di tahta Allah, ini Wahyu 12 ayat yang kelima. Jadi jemaat yang paling jelek sekalipun, kalau dia mau berubah, dia akan dibangun oleh Tuhan, bahkan menjadi jemaat yang paling tinggi, yang bisa harpaso, diangkat hidup-hidup ketika nanti masa antikris itu tiba, dia akan harpaso duluan, saudaraku. Dan ini perkataan Roh Kudus, saudaraku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Perhatikan ayat 22. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Saudaraku, jadi di dalam diri Zaitun Liar, orang percaya dari non-Israel itu punya 7 kelemahan juga yang harus saat ini 7 segel yang membuat saudara tidak bisa dengar suara Roh Kudus. Segel itu harus dibuka. Setelah 7 segel yang menutupi telinga bangsa Zaitun Liar yang tuli, mereka akhirnya bisa mendengar suara Roh Kudus, kemudian melihat dan mendengar keputusan surga, seperti Wahyu pasal 4 kalau saudara membaca, itu setelah berbagai macam segel yang menutupi Zaitun Liar tadi dibuka oleh Tuhan, dia akhirnya bisa melihat surga. Kalau di dalam kitab Nabi Ayub itu yang disebut Dewan Musyawarah, ya, ketika Tuhan bertemu dengan anak-anak Allah, kemudian iblis juga naik, saudaraku. Sampai saat ini iblis itu masih bisa naik turun surga bumi, sampai nanti Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5 itu digenapi. Surga itu nanti akan dibersihkan, saudaraku, setelah anak laki-laki itu lahir. Tapi sekarang iblis masih menuduh saudara loh, naik turun surga bumi. Maka kalau saudara dituduh sesamamu itu ya wajar, karena iblis sekarang masih naik turun surga bumi sampai nanti dicampakkan di dalam Wahyu pasal 12 itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, setelah bisa mendengar suara Roh, baru bisa memahami kitab Wahyu, memahami bahwa menjangkau Israel itu adalah tugas Zaitun asli, tugas Zaitun Liar maksud saya. Jadi setelah bisa mendengar suara Roh, maka orang dari Zaitun Liar itu baru bisa paham kitab Wahyu, melihat putusan surga di Wahyu pasal 4 itu. Kemudian dari Wahyu pasal 4 itu ada perintah, mari, itu kegerakan kuda putih, saudaraku. Dan yang membuka meterai bangsa Israel itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri, di mana Tuhan akan memakai kita. Jadi saudara jangan hanya tahu meterai yang menutupi mata hati bangsa Israel. Di hatimu sendiri ada segel-segel yang demikian menutup, sehingga kalau itu tidak saudara buka, saudara itu menjadi seperti orang bisu, repot diajak komunikasi. Saudaraku, harus ada gurunya.
khusus ya saudaraku. Jadi saudara jangan menjadi orang yang tuli, maaf ya, orang yang tuli, tidak mendengar suara roh. Jadi dengan mendengar suara roh, kita akan menjadi orang yang peka, yang mengerti kitab Wahyu, yang mengerti rahasia detail di akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, tahun depan kita akan melaksanakan kegerakan pemeteraian terhadap bangsa Israel. Ini kita berjalan dengan iman dan di dalam roh, saudaraku. Kalau mengenai segala sesuatunya, yaitu kita jalani dengan iman, pasti jalan, saudaraku. Saudara pasti akan diberkati, dibukakan jalan. Mengenai kondisi, saudara juga jangan takut. Pada saat itu dikerjakan, Tuhan izinkan itu dikerjakan. Nanti langit terbuka, kita akan diberi jeda, sukacita, kita akan diberikan kemenangan-kemenangan, kita akan dibukakan jalan yang ajaib. Jadi tidak ada alasan untuk menjadi takut dan kecil hati. Tuhan memberkati saudara. Kita akan memujikan satu pujian, besar dan ajaiblah karyamu.